Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbahagia selalu ya. Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Mari kita kembali membahas tentang manajemen kearsipan seputar sekarang itu tentang manajemen atau sistem digital. Yang pertama yaitu tentang sistem abjad ya, yang akan kita bahas secara detail itu tentang abjad di sini. Yang pertama sistem abjad atau alphabetical filling system. Yang kedua sistem masalah atau perihal. Yang ketiga sistem nomor. Yang keempat sistem tanggal atau urut. Kemudian yang kelima sistem waktu. Nah, di sini sebenarnya kemarin sudah dibahas secara singkat ya, hanya melanjutkan saja tentang beberapa sistem abjad ini ya. Yang pertama salah satu sistem penataan berkas, umumnya dipergunakan untuk menata berkas dari A sampai Z. Kemudian penyelenggaraan sistem kearsipan. Yang ketiga sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Yang keempat penyimpanan atau penempatan dokumen. Yang kelima ini masih contoh ya, contoh kearsipan. Nah, di sini contoh kearsipan yang pakai sekat ya untuk owner-ownernya. Kemudian sistem abjad ini merupakan sistem penyimpanan yang sederhana dan mudah dalam menentukan dokumen karena lebih simpel ya. Kalau sistem abjad itu hanya dari A sampai Z, nanti ketika menemukan nama yang sama gitu, tinggal nanti di abjad yang kedua ya. Kita lihat nih, sistem abjad ini umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. Tugas menginginkan agar dokumen dari nama yang sama, karena memang cenderung kalau nama itu sama ya, banyak yang sama. Kemudian jumlah langganan yang berkomunikasi banyak, nama lebih mudah diingat oleh siapapun dibanding dengan kode, sebenarnya dibanding dengan nomor ya, sistem abjad ini. Nah, kemudian yang pertama pakai kode. Jadi ketika kita memahami sebuah berkas atau warakat gitu, yang pertama pakai kode. Nah, kode ini adalah tanda atau simbol yang tertulis atau ditulis di atas kertas atau arsip. Ini bisa berdasarkan ngambil kode ini berupa nama orang, nama organisasi, tempat, wilayah atau benda, atau nama pokok masalah. Nah, kode juga bisa berupa angka atau kombinasi angka dengan abjad. Jadi ini tidak terfokus harus kode itu angka atau abjad aja, kombinasi duanya juga bisa. Kemudian coding atau mengkode. Nah, ini kodifikasi. Ini bedanya, ini aktivitas atau kegiatan menentukan atau memberikan kode pada arsip yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam penyusunan dan penyimpanan arsip. Nah, kode arsip dapat diberikan pada daftar indeks yang telah ditetapkan sesuai dengan sistem kearsipan yang digunakan. Nah, kode bisa diambil dari huruf pertama atau nama judul atau nama orang atau nama wilayah tadi itu ya. Jadi ketika kita proses mengkode itu namanya coding. Kemudian ini indeks. Indeks itu merupakan daftar atau tabel berisi susunan pokok masalah atau heading dan sub pokok masalah. Ini sub-subnya bisa dijadikan sebagai kode ya, untuk mendaftar nanti atau untuk membuat sebuah indeks, nanti kita pelajari di berikutnya. Kemudian dalam mengindeks ini bagaimana nanti itu bisa mudah ditemukan. Jadi proses menyusun file-file itu berdasarkan indeks. Kemudian kalau mengabjad itu menyusun nama-nama atau caption judul-judul berdasarkan urutan abjad. Kemudian yang keenam judul atau caption. Nah, nama yang sudah diindeks yang kemudian dijadikan tanda pengenal dalam kearsipan. Nah, ini disebut juga heading atau caption. Title atau nama judulnya itu merupakan pokok soal yang akan digunakan sebagai kode dalam penyusunan dan penyimpanan arsip. Lagi-lagi ini bergantung pada nama orang, bisa juga ya, nama benda, jadi boleh apa aja, nama tempat, nama organisasi ketika kita membuat judul juga. Kemudian keuntungan pemakaian sistem abjad, sangat mudah menggolongkan surat, menyimpan dapat dilakukan dengan mudah, sederhana. Nah, perlengkapan yang digunakan dalam dokumen cocok untuk setiap dokumen jenis apapun kalau sistem abjad ya.
Kemudian kerugiannya ini dalam sistem yang luas memerlukan waktu yang lama untuk menemukan surat atau warkat yang diperlukan. Karena tadi nama cenderung bisa lebih dari satu. Sulit apabila terdapat nama yang sama, terutama nama orang. Kemudian surat mungkin lebih tepat apabila disimpan menurut perihal. Nah, perihal juga nantinya tetap harus pakai kode-kode tertentu kalau terlalu banyak ya. Nah, penyimpanan surat menyurat, kontrak, catatan pegawai dan sebagainya. Ini bisa dalam bentuk perihal kalau surat ya. Kemudian peraturan mengindeks atau memberi kode. Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama nama perorangan, nama perusahaan, kemudian nama instansi pemerintah, nama organisasi. Jadi ada 4 ya. Ada 4 kata kunci yang perlu diperhatikan ketika akan membuat indeks atau membuat kode dalam menyimpan berkas. Yang pertama, nama tunggal adalah nama yang terdiri dari satu suku kata. Nama di indeks sebagai berikut, contoh ini ya. Anda tinggal baca. Jadi nama huruf awal yang diambil. Kemudian nama ganda adalah nama yang terdiri dari lebih dari satu suku kata, maka diindeks berdasarkan suku kata nama terakhir. Nah, ini Anda perlu paham ya, ketika kita membuat hal-hal yang berhubungan dengan kearsipan atau misalnya daftar pustaka atau apa, biasa nama yang diambil itu adalah nama terakhir. Jadi dijadikan sebagai unit pertama nama terakhir itu Izni, jadi I. Muhammad Musli jadi M-nya M Musli, bukan M yang Muhammad ya. Dan Vera Veriska jadi V-nya itu yang pertama. Jadi diambil nama akhir jadi nama pertama gitu. Makanya kodenya dari nama yang terakhir, dari suku kata yang terakhir ya. Kemudian sama ini juga. Bob tutup poli jadi T karena nama yang kedua yang dijadikan sebagai unit yang pertama. Kemudian ini sama A Rahman, yang diambil yang Rahmannya. M Maulana S, yang diambilnya Maulananya. Kenapa? Karena S-nya singkatan sama. Kemudian AH Nasution, yang diambil N-nya, Nasutionnya ya. Kemudian S Ranuwijaya, yang diambil S. Suwandi Ranuwijaya, ini kan dipanjangkan ya. Kemudian BM Bahrudin Muhammad Diah, jadi unit pertamanya Bahrudin. Ini nama yang menggunakan singkatan di depan maupun di belakang. Nah, ini ingat, jadi ada ketentuan nama yang berupa singkatan di belakang dan diketahui kepanjangannya, maka diindeks dengan cara menulis lengkap singkatan tersebut. Misalnya nih, contohnya ini ya. Kalau misalnya diketahui S-nya itu apa, Suwardi Ranuwijaya. Kalau tidak diketahui baru ya R-nya yang diambil. Tapi kalau diketahui kayak BM Bahrudin Muhammadiyah, B-nya yang diambil. Tapi kalau tidak diketahui singkatannya, berarti nama yang diketahui singkatannya. Gitu. Kemudian nama yang memakai gelar yang diutamakan adalah nama asli atau marga, dan gelar tidak diindeks. Ingat, nama yang memakai gelar yang diutamakan adalah nama asli atau marga, dan gelar tidak diindeks. Jadi gelar-gelar yang lain tidak. Nah, ditempatkan pada unit dalam tanda kurung. Namun apabila gelar tersebut diikuti nama tunggal, maka gelar tersebut turut diindeks. Kalau namanya tunggal tadi hanya satu suku kata, berarti tetap disatukan ya. Contoh kita lihat nih, ada beberapa gelar yang umum dipakai, yaitu gelar akademis. Ini Anda tinggal baca. Kemudian ada gelar keagamaan, kiai, haji, hajah gitu kan. Kemudian gelar kebangsawanan, raden, ratu gitu kan. Kemudian sultan, andi, dan yang lain-lain ya. Ada gelar kepangkatan, ada gelar jabatan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Insinyur Haji Iwan Zawiansah. Jadi di sini karena tadi ada Insinyur Haji Iwan unit 1, Zawiansahnya 2 jadi I. Kemudian Jenderal M Panggabean, ini pakainya P ya, jadi nama yang akhir. Kemudian KRT Wijozo Prawiro, ininya pakainya W. Nah, KRT-nya karena memang singkatan. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan yang ke belakang, jadi D yang dipakai singkatan, dan berikutnya ya.
Kemudian nama urutan kelahiran biasanya terjadi di Bali, diutamakan untuk diindeks adalah nama diri diikuti oleh gelar urutan kelahiran. Ida Bagus Putu Harsana. Jadi nama Harsana yang di depan ya. Putu yang kedua, jadi pakainya yang A yang terakhir. Berikut yang lain juga sama. Kemudian ada nama yang diketahui dengan nama baptis diindeks mulai dari nama asli, kemudian diikuti oleh nama baptisnya. FX Suharso, jadi S ya ini yang diambil kodenya. Kemudian ada nama wanita yang diikuti nama suami. Nah ini atau nama ayahnya diindeks dengan menampilkan nama suami atau ayahnya terlebih dahulu. Seperti ini ya. Jadi Saidah Zainuddin jadi Z gitu kan. Jadi nama suaminya atau nama bapaknya ini ya. Kemudian nama yang memakai kata bin atau binti diindeks dengan cara nama terakhir yang mengikuti kata binti. Kita lihat contohnya, Ahmad bin Salim yang diambilnya S-nya. Bin Salim jadi S-nya gitu yang diambil. Kalau pakai bin atau binti. Robert John F Kennedy jadi Kennedy yang diambil K-nya yang terakhir ya. Kemudian nama orang Eropa yang memakai tanda penghubung. Peter Smith White, diindeks nama yang menggunakan tanda hubung tersebut diindeks sebagai satu kata. Jadi Smith White itu satu kata ya, jadi S gitu. Kemudian nama orang Eropa yang menggunakan awalan hendaknya tidak dianggap sebagai suatu unit tersendiri tetapi merupakan dari nama keluarga. Pengindekan dilakukan dengan cara menempatkan nama yang di depannya. Nih yang diberi awalan misalnya Pak, Ander, Hon, D, La, Mac, A ya. Van de Bos. Nah itu Van de Bos itu satu nama ya, satu nama. Jadi B gitu kan. Leonardo da Vinci D. Kemudian Lim Swee King. Nah Lim yang di depan ini ambil nama depan. Nama orang Cina Korea diindeks dengan cara menulis sebagaimana nama tersebut ditulis karena baik orang Cina maupun Korea nama keluarga selalu dicantumkan di depan. Ini beda ya dengan yang lain. Kalau yang lain itu di belakang, kalau nama Korea itu ada di depan. Jadi ambil yang nama keluarga L ya. Ini dengan yang lain-lain contohnya begitu. Ada lagi mengindeks nama perusahaan. Nah, mengindeks nama perusahaan ini diutamakan nama yang dipentingkan, baru diikuti jenis badan usahanya atau badan hukumnya. Seperti PT Mekarsari. Jadi Mekarsari Perseroan Terbatas gitu. Jadi M. Yang intinya pabrik sepatu bata. Toko serba logam, serba di situ ya, yang diambil. Jadi yang pentingnya badan hukumnya ya. Kemudian nama bank atau nama perusahaan yang disingkat. Cara pengindeksannya adalah dengan menampilkan kepanjangan dari singkatan itu terlebih dahulu, kemudian diindeks sebagai nama kepanjangan. Iya, Garuda Indonesia Airways jadi G. Permigas, minyak gas perusahaan minyak gas kan harusnya ya. M yang diambil. Kemudian PT KAI, Kereta Api Indonesia, perseroan terbatasnya terakhir, jadi yang diambil adalah kereta apinya. Ini kemudian nama perusahaan yang menggunakan orang sebagai nama tersebut ditulis kemudian diikuti oleh jenis badan hukum atau kegiatannya. Contoh RS Cipto Mangunkusumo, unit satunya Cipto, unit 2-nya Mangunkusumo, rumah sakitnya dijadikan sebagai unit ketiga ya. Jadi yang diambilnya C-nya. John Lee Company. Nah, Lee John Company, jadi Lee-nya yang diambil. John Lee, itu kan nama kedua ya. Company itu kan kumpulan. University ya, Gajah Mada juga G-nya yang diambil. Kemudian nama perusahaan yang terdiri dari angka sebagai bagian dari nama perusahaan tersebut diindeks dengan cara menulis angka tersebut sebagai suatu unit dengan yang lainnya. Contoh 99, jadi ditulis dalam bentuk abjad atau huruf ya, ditulis bukan angka. Kemudian unit 2-nya toko jadi S. Hotel 23 jadi D gitu kan. Toko pojok 45 jadi pojok 45 toko P ya. Hati-hati nih ya, ini perlu panduan gitu. Ini untuk memberikan indeks. Kemudian nama perusahaan yang menggunakan huruf dan bukan merupakan singkatan diindeks dengan cara toko ABC. Jadi di sini A, B, C toko A. Firma KS firma K. Ini perlu apa sih namanya? Perlu ada
bukan dihafal ya, tapi ada catatan gitu, disimpan yang hal-hal seperti ini, karena ketika kita membuat kode itu harus disesuaikan dengan persoalan yang ada di lapangan. Nama perusahaan yang menggunakan kata penghubung dari dan atau kata depan, maka kata penghubung kata depan tersebut harus diletakkan dalam kurung dan diindeks mengikuti unit tersendiri. Contoh Suyono dan CO ya, Suryono Company di situ, jadi S dan lain-lainnya. Kemudian mengindeks nama instansi pemerintah. Badan pemerintah meliputi departemen, lembaga, dan non-departemen. Demikian juga instansi resmi maupun militer, seperti direktorat, sekretariat jenderal, jawatan. Untuk kepentingan file untuk nama instansi pemerintah ini perlu ada peraturan dan cara mengindeksnya. Ini biasanya ada kode-kode tersendiri ya. Departemen dalam negeri Departemen D. Direktorat Bea Cukai, B ya yang diambil. Ini contoh-contohnya ya, sudah ada di sini. Anda tinggal memperhatikannya, karena ini disesuaikan dengan kode-kode tertentu, disesuaikan dengan kepentingan tertentu. Di sini misalnya kesingkatan ya, nama perkumpulan, indeks yayasan perkumpulan tersebut, baru kemudian sifatnya. Nama pemerintah negara asing di indeks diutamakan adalah unit politik dari negara tersebut. Republik Indonesia, Republik jadi American Central Intelligence ya, karena dari Amerikannya. Kemudian merancang daftar klasifikasi. Dalam merancang klasifikasi abjad, nama dikelompokkan atas 4 kelompok, yaitu nama perorangan, nama perusahaan, instansi pemerintah, nama organisasi, dan perhimpunan. Kemudian setelah nama-nama diindeks, kemudian surat-surat diklasifikasikan berdasarkan abjad A sampai Z. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ada namanya yang sama, AA gitu kan, A yang kedua, A yang ketiga gitu kan. Ini cara penyusunannya. Kemudian ini jenis perlengkapan sistem abjad dipersiapkan untuk menyimpan arsip. Jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk laci, filling dan sebagainya disesuaikan ya. Laci 1 kode A sampai M, misalnya laci kode kedua G sampai L. Ini disesuaikan dengan kebutuhan saja. Guide itu tadi ya, di pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk guide ini update itu sederhana, ada 26 buah. Kemudian guide-nya bisa berupa guide itu misalnya berupa tahun boleh, kemudian bisa juga bulan. Guide-nya banyak ya yang bisa kita lakukan. Kalau misal guide yang dibutuhkan itu banyak, itu bisa dikali. Jadi untuk membatasi jumlah guide bisa juga digabung-gabung sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini kode laci, ya sudah ada di sini untuk guide-nya. Kode lacinya biar lebih mudah digunakan. Kemudian dalam bentuk folder juga sama, itu terdiri dari 26 buah folder A sampai Z. Kemudian kalau misalnya lebih dari itu bisa ditambah dengan AA, BB kayak tadi ya, AB dan sebagainya. Kemudian dengan perincian sebagai berikut. Di belakang guide A disusun folder AA, BB, AC atau AZ. Kalau misalnya di A itu banyak, di B itu banyak, di C itu banyak, sampai Z juga banyak, tinggal digabung-gabung saja. Jadi ZA, ZB, ZC kayak begitu ya kalau di terakhir. Kemudian rak sortir, ini sama 26 rak, diberi kode abjad A sampai Z. Nah, ini contoh kartu indeks dengan kebutuhan. Kartu indeks ini disimpan dalam laci kartu indeks, contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat langsung, jadi Anda bisa lihat langsung ini caranya bagaimana. Kemudian yang keenam, rak kartu atau laci kartu. Untuk unit menyimpan kartu indeks itu kan bentuknya beragam ya, ada yang memang horizontal, ada yang memang vertikal. Kemudian prosedur penyimpanan arsip. Nah, prosedurnya itu dimulai dengan langkah pertama mengumpulkan, kemudian memeriksa, mengindeks. Tadi sudah contohnya di awal. Cara mengindeks juga tadi sudah di ini ya, memberi kode, langkah-langkah kode, menyortir, kemudian menempatkan. Yang ketujuh, pemeliharaan. Ini perlu ada maintenance yang intens, apalagi yang sifatnya menurut waktunya itu jangka panjang, harus disimpan dalam waktu jangka panjang, perawatannya harus lebih intens.
pemeriksaannya harus melalui pengawasan yang sangat ketat ya. Nah, ini prosedur penemuan arsip. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkahnya itu menanyakan jenis arsip yang akan dipinjam, menentukan kode berdasarkan nama yang telah diindeks, kemudian mengambil arsip dari tempat penyimpanan dan menggantinya dengan kode pinjaman. Jadi ada tanda nanti untuk mengembalikan. Jadi setelah dipinjam akan dikembalikan lagi, itu namanya outslip ya. Dan dipinjam satu lembar arsip, jadi ada tandanya di situ. Jadi ketika menyimpannya lebih mudah. Kemudian yang keempat, menyerahkan arsip kepada peminjam. Nah, ini satu inspirasi sukses ya, untuk karena semua karya besar di dunia ini umumnya dihasilkan oleh orang yang tetap melakukan, bukan yang hanya diam ya ketika harapannya nyaris putus. Nah, jadi inspirasi semua itu kita harus tetap bergerak, harus tetap berjuang agar bisa menghasilkan suatu